Kalau ibaratkan mobil dari yang paling sederhana sampai sekarang mobil yang pakainya elektrik ya cara kerjanya hampir sama, hanya mungkin penempatannya, lokasinya, buka-buka, bongkar-bongkarnya gitu kan. Hampir sama begitu kan. Sama kayak mesin cuci kan, tiap merek mesti fungsinya sama, cara kerjanya sama, hanya mungkin penempatannya yang beda-beda gitu kan. Segala macam itu. Nah, oke. Mas Hendrik, kalau bicara servis handphone di Mas Hendrik ini, orang kan kadang kalau kita servis ada, Mas ini agak lama ya, ini harus dikirim dulu ke dealer pusat ya. Iya. Terus, kalau di Mas Hendrik berapa lama nih servis? Kalau di saya itu selama kalau misalnya spare part-nya ada, bisa saya tangani, silakan tunggu. Iya. Kalau memang pun agak susah spare part-nya, ya paling saya minta waktu sehari 2 hari lah. Nunggu spare part, order. Iya, order dulu. Kadang kan di sini kita ada keterbatasan ya, mau nggak mau saya order dulu. Seperti itu. Mas, apa nggak takut? Kalau ditunggu sebentar kan kelihatan kayak nggak sulit ya. Nanti harinya ngerti kesannya, wah ini gampang ini, wah ini murah ini gitu. Iya. Kan ada orang yang wah dibuat lama biar nanti mau bayar mahal gitu. Kalau saya sih prinsipnya yang biarpun ditunggu, yang penting hasilnya bisa memuaskan ya saya tetap ini, karena kan yang kita jual itu memang jasa pun juga kita pun pastinya awalnya itu untuk mempelajari itu kan butuh biaya juga awalnya. Ya paling kalaupun memang kita ngasih harga mereka nawar ya nggak apa-apa lah, tawar dikit nggak masalah. Iya, yang penting standarnya udah gitu. Iya, yang penting sudah nutup dengan. Artinya Mas Hendrik nggak terlalu direkayasa. Ini 2 hari ya, rumit banget. Enggak. Kalau memang pada saat itu bisa saya tangani langsung. Kalau memang tidak bisa ya paling nanti sore datang lagi, 2 jam 3 jam kesini lagi, seperti itu. Secepat itu ya Mas. Iya. Oke, ini buat pendengar, kalau Anda yang kebetulan hobi di bidang handphone atau mungkin ada mau konsultasi ngomong-ngomong dengan Mas Hendrik, Anda boleh gunakan line telepon di 491977 atau juga boleh dikirim di WhatsApp-nya Selawi FM di 08154 200 9993. Nah, oke. Mas, kalau di Bogares, Mas Hendrik sendiri kan juga ngurusi kegiatan lain di masyarakat ya. Betul. Itu gimana kalau nanti ada orang servis, apa panggil dulu Mas Hendriknya pulang atau tinggal nanti sore diambil lagi gitu? Ya seperti itu ya. Kalau memang ada tugas-tugas yang mendesak yang di desa, ya saya biasanya lebih mendahulukan yang masyarakat dulu seperti itu. Terus yang di counter kan istri yang ini ya, yang handle. Iya, paling saya tunggu ini, kalau aku memang bisa ditinggal ya monggo, atau enggak kalau mau tunggu saya paling janjian jam berapa seperti itu. Iya, atau enggak nanti sore ya sini lagi gitu ya Mas. Gitu. Oke. Nah, oke, itu atau Mas Hendrik selama ini belum ini ya, belum ungsum, orang sini kan bilangnya urung ungsum servis HP panggilan ya. Belum biasa. Belum biasa. Belum biasa, belum umum. Belum umum. Oh iya, kalau untuk servis panggilan ya mungkin sebatas yang ringan-ringan lah ya. Kalaupun misalnya harus tahu dulu ya, kalau memang misalnya hanya ketahuan rusaknya LCD ya mungkin saya bisa gantinya di tempat langsung bisa. Dulu Jakarta saya begitu, Bung. Jakarta gitu waktu masa pandemi ya itu. Saya coba untuk servis panggilan gitu. Ya 1-2 kasus bisa lah, tapi ada beberapa kasus yang benar-benar tidak bisa dan harus dilakukan di meja kerja seperti itu. Karena kan di meja kerja itu alat-alat pemanas solder kan kadang kita nggak bisa. Oh iya, kalau panggilan berarti alat-alatnya ini iya, kalau benar. Kalau panggilan ya sekedar kalau memang kerusakannya ringan seperti ganti LCD ya monggo, mungkin saya bisa ganti langsung. Permasalahannya karena alatnya aja ya. Iya betul. Ya, kalau misalnya modelnya kayak mobil puskesmas keliling, pakainya mobil, alat-alat di mobil mungkin di mana ada masalah bisa dikerjain ya Mas. Mungkin bisa. Gitu ya. Asik juga ini. Nah, atau kayak misalkan ini apa namanya? Servis keliling ya. Misalnya Mas Hendrik punya joinan di beberapa counter, ada di counter wilayah Pangkah, nanti counter wilayah Tarub, wilayah Keramat, keliling di tiap kecamatan itu ada pos ya, hingga seminggu misalnya ini hari Sabtu pagi di wilayah kecamatan Tarub di counter ini,
Sabtu siang, Sabtu sore, kayak dokter praktek begitu. Oh iya, itu bisa juga kita terapkan seperti itu. Jadi semakin banyak orang yang terlayani, tertolong, terbantu. Kadang kan orang mau nyervis handphone itu ragu-ragu Mas ya. Ketahunya wah mahal ongkosnya gitu kan. Ya, ada orang bilang, "Wah itu sampai 400.000 itu." Ya, paling HP-nya harganya 700, servisnya 400. Ya, mendingan beli baru atau gitu orang ada begitu ya. Oke. Benar. Ya, kalau seperti itu emang umum lah di masyarakat seperti itu. Tapi bagaimanapun juga kan kalau mereka memang butuh tuh mungkin untuk data ya. Kalau data kan mungkin ada beberapa yang tidak bisa dipindahkan dan ya mau nggak mau ya kadang ya mau nggak mau ya kita mereka pun maulah seperti itu. Kalau memang mengingat data ya. Tapi kalau misalnya hanya melihat HP, oh ini harganya segini, gantinya segini, mungkin bisa dapatnya ya mungkin bisa lah seperti itu. Sementara data yang lain kan di situ di handphone ya. Nanti handphone mati udah nggak bisa di. Tergantung personal orang yang punya. Rata-rata masih banyak orang sekarang nyimpan itu bukannya di laci, bukan di lemari, nyimpannya di handphone. Betul. Iya kan? Ya, saya sendiri sebagai seorang penyiar, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kepenyiaran ada di handphone sehingga kemana-mana siarannya sudah di situ semua. Coba kalau nggak ada handphone, kita harus ambil buku, ya, bawa dokumen gitu. Oke. Ya, sukses selalu Mas Hendrik dari Ahmad Sutejo. Atau Mas Hendrik, kalau misalkan ini dari pertemuan siang hari ini, kalau ternyata ada yang minat untuk kursus untuk ikut pembekalan atau training dengan Mas Hendrik, bisa nggak Mas? Insya Allah bisa. Bisa ya? Bisa. Harus berapa peserta gitu? Kalau untuk peserta sekarang kan memang belum ini ya, tapi kalau memang ada yang minatnya 1-2 orang pun saya ajari ya? Iya, tetap ajari karena ilmu yang kita punya kan harus ini juga ya, kita ajarkan juga seperti itu. Iya. Berarti 1-2 orang tetap layani tetap bisa. Untuk misalkan nanti kegiatan ikut pelatihan itu butuh berapa lama Mas? Kalau untuk latihan itu sebenarnya tergantung dari personal orangnya ya. Kalau memang benar-benar cerdas, serius, itu kurang lebih sebulan udah bisa. Iya. Intinya jam terbang, Bung. Iya kan, biasanya kalau bicara servis, apapun servisnya, ini mesti orang berangkat dari hobi kan. Benar. Hobi. Orang yang mau bongkar-bongkar motor, ya, sebenarnya kan basicnya nggak punya, sekolah di teknik juga belum pernah, kerja bengkel juga belum pernah, tapi karena hobi di rumah bisa bongkar-bongkar, suka dan seperti itu, kan dia mengikut nanti magang lebih cepat ya. Sama juga misalnya orang yang kebetulan hobi di bidang utak-utik handphone, ya, begitu nanti ketemu Mas Hendrik mungkin dia bisa cepat. Ya. Bisa. Jadi awalnya saya pun juga otodidak awalnya dari teman, tapi setelah itu otodidak saya pikir masih kurang ya. Akhirnya saya merantau ke Jakarta saya nambah ilmu lagi, saya upgrade ilmu. Itu saya sempat kursus juga kurang lebih 2 bulan atau 3 bulan dulu di Roxy ya. Saya kursus juga untuk mengetahui nama-nama ini, komponen ini kan nama-nama ilmiahnya ada. Kadang kalau di lapangan kan ini, tapi kalau udah masuk ke dunia itu kan bisa nyebut terus nggak nyebut, ada ilmiah lagi. Oh ternyata ini namanya ini. Oh ternyata yang di lapangan seperti ini. Oh ini penyebutannya ini ternyata bahasa ilmiahnya seperti ini. Iya, jadi nama-nama masing-masing komponen kan. Iya betul. Tapi kalau orang yang nggak ngerti namanya kan, Mas ininya Mas. Iya. Itu kan. Ya. Artinya ini prospek sesungguhnya sangat menjanjikan buat orang-orang yang misalnya belajar atau mengerti tentang servis handphone, bisa menjadi membernya Mas Hendrik ya, belajar di Mas Hendrik, nanti di rumah dia buka servis handphone ya. So ini bisa peluang baru, kerja yang ringan ya. 1 bulan kalau cerdas ya nanti kan berkembang. Kalau nanti pas di lapangan ada yang trouble, ada yang rumit, ya udah datang aja ke guru besarnya. Ya yang kira-kira bisa kerjakan sendiri ya. Kalau masih ragu-ragu bawa sini aja tuh gitu harus kan. Punya keberanian. Dan juga kalau dari teknis itu jangan takut matiin HP orang. Nah, iya artinya. Terus gini, Mas, biasanya kan orang kalau bidang teknis seperti itu takut ilmunya diambil orang atau takut nanti
disaingi ya. Iya, iya. Lah Mas Hendrik kalau nanti ada yang belajar, Mas Hendrik nggak takut nanti ada pesaing baru? Kalau untuk pesaing baru sih ya saya nggak terlalu inilah, karena saya yakin tuh rezeki pasti sudah ada yang ngatur. Wah keren Seperti ini, itu. ini keren. Artinya nggak takut, nggak khawatir ya. Karena tergantung dari teknisi juga. Kalau pengerjanya profesional bagus, pasti pun dicari orang. Seperti Iya, karena orang begitu pernah sekali rapih, rajin, nggak trouble, terus nanti setiap kali keluarga, teman, saudaranya, handphone kok kayak gini, udah ngebel aja ini, nanti diambil kok, diambil ke sini, nanti diantar ke sini juga. Wah keren ya, jadi antar jemput ya, antar jemput ya. Bisa seperti itu. Ya oke, artinya pendengar buat Anda yang ingin belajar menguasai ilmu servis handphone, ini Mas Hendrik membuka kesempatan untuk belajar. Tidak nunggu 2-3 orang, 1 orang pun training langsung. Semakin sering, berarti kan semakin sering buka jenis handphone, semakin pinter ya Mas? Iya, itu tergantung jam terbang juga ya. Iya. Semakin kita sering mengerjain kasus, misalnya dari kasus on off atau kasus sinyal atau kasus blank atau apalah, itu semakin sering kita kerjakan, pasti itu bakalan teringat terus daripada yang materi lebih enakan langsung praktek sebenarnya. Langsung bongkar iya, gitu. langsung bongkar tuh baru ketahuan oh ternyata gini. Yeah. Dan teknik membongkar pun juga itu tiap handphone pun juga beda-beda ya, seperti itu. Yeah. Jadi kalaupun yang bingung ya tinggal nanya ataupun tinggal buka searching pun pasti ada di YouTube. Yeah. Seperti itu. Iya, kayak samalah bengkel-bengkel motor itu kan anak-anak magang atau karyawan baru ini bagian yang udah bongkarin semua ya, bongkarin semua. Betul. Nanti yang bagian bersihin semua. Betul. Nanti yang intinya baru si teknisi utamanya. Betul. Yang masang-masang juga anak buah. Nanti begitu terakhir style dia juga gitu kan. Ya hampir sama lah ya Mas, bicara teknik gitu. Cara teknik sih hampir sama ya. Dulu kan saya juga sempat itu ngajar kan di Dinsos ya, Bung. Yeah. Dinsos itu kan memang kebetulan kalau di Jakarta itu Dinsos itu untuk kebetulan tempat di panti itu untuk anak-anak jalanan. Anak-anak jalanan yang ada di jalan itu diamankan anak terus dimasukkan ke panti tempat kita. Yeah. Nanti di panti itu kita latih ada beberapa keterampilan ya, seperti servis handphone, teknik melas, furniture, menjahit, seperti itu. Ya makanya anak-anak kemarin saya itu banyak yang lulusan dari situ yang ikut saya, dan akhirnya ada yang berhasil seperti itu. Ada yang udah buka usaha sendiri dan ada pun juga sekarang udah jadi trainer juga. Hebat juga ya. Trainer. Ya artinya Mas Hendrik menularkan ilmu orang lain terus berkembang juga dan menjadi mata pencaharian ya. Alhamdulillah seperti itu. Ada nggak Mas suka duka selama jadi servis, di servis kok malah tambah parah, tambah rusak misalnya gitu? Ada seperti itu. Ada. Jadi kan ibaratnya apa ya? Jadi ibaratnya kalau orang yang udah sakit kronis, kadang orang yang punya nggak mengerti harus benar. Aduh ini udah benar. Kalau ada yang kayak begitu nggak benar, pasti saya inilah. Kalau memang mau hidup lagi ya mau nggak mau paling tak tawarin ini mau ganti mesin apa gimana. Ganti mesin kadang tak tawarin, kadang kan di online kan tuh banyak ya. Jual-jualan mesin-mesin hidup ya ataupun minus LCD ya paling tak tawarin dulu itu. Kayak orang servis jam itu kan sebenarnya nggak servis, ganti mesin. Iya benar, ganti mesin. Karena lebih rumit servis, ganti aja udah pasang cepet gitu. Apalagi jam itu lebih remote lagi, aduh per segala macam tuh. Kecil-kecil kan. Terlalu kecil. Oke. Seperti itu. Oke, suka dukanya ada, Mas. Ini ada yang tanya nih, alamatnya di mana Bung Dewen? Kasih gambaran yang jelas Mas. Oke, jadi alamat tempat saya di Desa Bogares Kidul di RT 19 RW 03, nama konternya Syafisel. Nah, orang kan Bogares Kidul bingung, wah Bogares kan luas Mas. Iya, jadi patokannya di samping TK Masito. Jadi Bogares Kidul jalan tengah ya. Jalan tengah benar. Ya, jalan tengah. Kalau yang jalan barat itu kan jalan utama yang lintas Slawi Jatinegara. Ya, betul. Ini berarti kalau dari arah Slawi
sampai di pertigaan jangan ambil kanan, lurus saja lewati balai desa. Iya, Nah, masuk. pertigaan kedua, Pertigaan kalau kedua. pertigaan pertama kan beloknya kanan kan? Iya, benar, Ini itu pertigaan ambil kedua kanan. beloknya kiri. Ambilnya Tapi kiri. Mas Hendrik ambilnya yang kanan. Yang kanan ya, masuk di gerbang. Gerbang masuk kanan. Udah iya. ikuti aja dari situ dari situ kurang ini sekitar berapa ya? Kurang lebih dari situ 300 meter ya? Ada 300 Lebih. 400, lebih lah. Lebih. 500 meter. Tapi sebenarnya paling waktu itu. gampang itu dari selatan Mas ya, dari Benar. dari pintu selatan Dari ya. pintu selatan itu tinggal masuk pas depan Rocket Chicken itu Iya. tinggal belok ke kiri ya, dari situ sekitar 300 meteran lah sebelah kanan. Iya, artinya Itu kalau dari sebelah. selatan Iya. Selawi lurus belok kanan, Belok kanan. lintas Rojo Teater terus nanti belok kiri. Belok kiri. Nah, Nanti di situ sebelah kanan pelan-pelan ada Rocket Chicken, Ambil di depannya kiri. ada jalan yang buka garis tengah, tinggal belok kiri. oke. Nah, dari situ tinggal patokan ketemu sekolah TK Mas Ito, stop berhenti udah sampingnya situ. Iya. Ngomong-ngomong buka mulai jam berapa sampai jam berapa, tutup jam berapa nih Mas? Kalau saya bukanya sih itu rata-rata sekitar jam 6. Jam Pagi? 6 pagi ya. Pagi udah buka ya? Iya, pagi udah buka. Kalau tutupnya tergantung ngantuknya. Kalau jam 10 masih ini ya lebih, kadang jam 11 jam 12 seperti itu. Jadi sambil nyerpis itu ya? Iya, iya. Oke. Rata-rata sih ya sekitar jam 11 jam 12 rata-rata. Tutup. Kalau misalkan ini ada kegiatan Karang Taruna di suatu desa misalnya, Iya. Pak Kades di sana mau menyelenggarakan pelatihan atau kursus servis handphone bagi Karang Taruna desa A, Mas Hendrik diundang ke sana gimana? Kalau seperti itu ada undangan ya insya Allah bisa saya ini. Iya, artinya sebagai pelatih di sana. Pelatih ya, 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 bisa. pelatih. Jadi nanti Bisa. prakteknya kan anak bisa Iya. dibawa ke counter gitu Boleh, kan. bisa ya. Bisa seperti itu. Bisa. Nah, ini sudah ada peluang baru nih, Mas Ahmad Firdaus. Terima kasih ya. Sebetulnya setiap orang yang pakai handphone itu mestinya ngerti ya cara merawat handphone ya. Ya, kalau belum sampai servis itu cara merawat handphone biar Iya. awet ya, Iya. biar baterainya nggak cepet boros, Iya. biar apa namanya depan ini Touchscreen. targetnya itu nggak gampang receh rusak ya. benar, Di saku jangan sampai ketemu dengan kacamata. Iya, iya. Saya pernah Mas ya, saku masuk handphone salah madep, salah menghadapnya itu nempel sama gagang kacamata. Ya jalan-jalan sampai rumah asik juga nih kayak lukisan nih. Oh, gesek ya benar. Gesek Iya. baret-baret Iya, gitu iya, kan benar, dia. benar. Ada Jadi- belum makan digores lagi gitu ya. Langsung kena ke Iya. layar. Ya, artinya ini peluang bagus ya buat usaha rumahan, buat Anda yang mau mencoba belajar menjadi servis handphone ya. Nanti bisa bermitra dengan Mas Hendrik. Nah, Mas, omong-omong kalau misalkan orang mau belajar yang paket 1 bulan itu sampai pinter, ini kena cas berapa, Mas? Udah dihitung belum? Apa nanti mat-mat? Kalau yang sudah profesional itu yang tempat-tempat teman-teman yang seperti ada di mana nih yang namanya Borneo, terus ada yang lain lagi seperti Iya. itu. Kalau harga standarnya kalau yang untuk reguler awal itu dasar itu sekitar 3 juta. 3 juta. Iya, kalau misalnya kalau untuk saya sih mungkin di bawah itulah seperti itu karena Atau mungkin 3 juta plus dapat alat-alat gitu misalnya. kalau untuk alat-alat itu bisa, cuman mungkin alat-alat yang ini aja paling ya, seperti solder, pinset. Tapi kalau yang besar-besar itu kan lumayan juga, Bung. Iya, artinya Iya, yang benar. untuk nyukit gitu Nah, kan. buat nyukit pinset itu boleh lah, itu nanti kita kasih. Ya, artinya seperti itu. misalnya dengan 3 juta itu ikut Iya. belajar, punya alat untuk bongkar di rumah. Iya, boleh, Nanti bisa. yang berat-berat datang ke Mas Hendrik lah gitu Boleh, kan, boleh, numpang bisa, nyervis bisa. sana. Iya, iya. Terus nanti kalau ada trouble-troublenya, ada yang handphone terbaru kan bisa merapat. Benar, ya, benar, merapat. bisa Jadi tetap kita bantu. setelah Seperti itu. menjadi anggota, punya dasar, buka di rumah, yang muat-muat ya datang aja ke spesialisnya. Seperti itu. Iya kan? Oke. Ya. Mas Indri, nggak terasa kita sudah tinggal beberapa menit ke depan ya. Sebentar kan? Nggak terasa. Iya, nggak terasa, Bung, ya benar. Gimana Mas? Setelah sampai di Bogares ya, sebelumnya kan nggak pernah punya keluarga yang tinggal di Tegal ya? Ya. Belum. Orang, Tidak ada. ya artinya Mas Hendrik orang Makassar, tinggal di Tegal.
betah nggak sih Mas? Alhamdulillah betah. Betah kan? Iya. Apalagi ada si kecil ini cari cantik ya, tambah betah lagi nih. Betah lagi. Udah asik. Ya, dan ada yang mau sampaikan yang lain Mas tentang selain ini kegiatan lain barangkali? Kalau untuk kegiatan ya paling seputar handphone lah ya. Seputar handphone. Kalau untuk yang pemula yang ingin belajar jangan takut ya. Jangan takut untuk belajar, karena dengan kita melarikan diri untuk belajar, kita pasti bisa. Dan tentunya kalau bisa punya teman atau tuntunan lah untuk agar bisa lebih mengarahkan lagi, seperti itu. Dan juga kalau misalnya pengen melihat, saya pun juga ada channel YouTube juga, ada beberapa. Kalau yang memang pengen lihat itu, di situ ada pembahasan kasus-kasus yang saya bahas juga, cara pengerjaan sampai jadi. Mungkin bisa mampir ke halaman YouTube saya juga. Di situ ada beberapa lah. Karena pun meskipun belum terlalu banyak postingan ya, tapi ada beberapa yang bisa kita ambil dari situ. Iya, artinya berbagi ya Mas di YouTube tetap ya. berbagi dari channel itu. Oke. Oh iya, channel YouTube, alamat YouTube-nya? Alamat channel YouTube-nya tuh Boga spasi Flasher. Boga. Iya, spasi Flasher. Iya. Oke. Boga Flasher. Boga Flasher. Oke, cukup ya Mas Hendrik. Siap. Terima kasih ini udah berbagi nih. Sama, terima kasih. Soalnya tadi kalau misalkan ada yang datang sini mau servis sih, servis gratis hari ini. Cuman alatnya nggak ada. Boleh gratis konsultasi nggak apa-apa. Bu Hendrik, makasih ya. Sama-sama Bung. Terima. Ini Bunda Hendrik sama Dede. Ya, makasih ya. Udah sampai sini. Asik. Iya. Alhamdulillah. Ya, baik. Itu pendengar satu informasi dari Mas Hendrik yang asli dari Bogares Kidul. Anda bisa kunjungi di Boga spasi Flasher. Lokasinya ada di Bogares Kidul, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Kalau Anda mau training, mau ikut belajar, sangat terbuka kesempatan buat Anda yang minat. Terus kalau mau servis, datang saja. Saya sih udah kalkulasi, udah ngitung-ngitung, sudah nanya-nanya. Jelas harganya jauh dengan harga yang biasanya kalau dipasang di counter-counter yang lain. Bukan sempat bermaksud promosi ini. Salam Mas Hendrik buat keluarga, buat warga masyarakat Bogares Kidul, juga eman sidulnya Pak Kades. Terima kasih Pak Kades ya. Salam juga buat yang di Rojo Tater ya, salam bahagia. Oke, ini satu season dari Mas Hendrik, masih ada 3 season lagi karena sampai jam 2 saya akan temani Anda di siang hari ini, jamnya Rida. Matur suwun ya Mas Hendrik ya.